Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Nampaknya ya Jokowi menasihati YouTuber Nusantara ya. Karena kabarnya ya YouTuber Nusantara lagi mengadakan silaturahmi besar-besaran begitu kan. Dan kebetulan Jokowi datang di situ. Nah, memberikan sambutan ya. Saya kira sambutan dari seorang Jokowi ini memberikan nasihat ya bagaimana YouTuber Nusantara yang kemudian memberikan narasi-narasi ya, jangan membuat gaduh. Berita-berita yang tidak penting, berita-berita yang hoax, berita-berita yang katanya dan konon begitu kan ya. Jangan ya di-up ya di YouTuber Nusantara. Inilah nasihat dari seorang Jokowi. Nampaknya Jokowi malu sendiri begitu. Jadi kenapa Jokowi mengatakan seperti itu? Bukankah ya termol-termol kemarin mengatakan siapa bohir di balik soal dugaan ijazah palsu itu begitu? Yang mengatakan ya kemudian banyak yang menyebutkan AHY, menyebutkan Luhut, menyebutkan Pak JK, menyebutkan Puan dan sebagainya begitu kan ya. Ini kan konon dan katanya yang dipakai begitu. Dan pada akhirnya ya YouTuber Nusantara ya, kena nasihat-nasihat seperti ini begitu kan. Ya kalau menurut saya pribadi malu sendirilah. Tapi di akhir kalimat Jokowi mengatakan nggak apa-apa buat gaduh ya sekali-kali aja. Nah, ini kan menandakan semakin memalukan di situ begitu. coba kita dengarkan ya. Coba kita dengarkan apa yang disampaikan oleh seorang Jokowi seperti ini. Nah, inilah yang kemudian disampaikan oleh seorang Jokowi begitu kan. Nampaknya ini bagian dari nasihat-nasihat yang kemudian dilakukan oleh oleh Jokowi begitu. Dan menurut saya pribadi begitu, justru yang banyak karena konon katanya itu dari para termol-termol itu begitu kan. Jadi saya kira ada nuansa-nuansa yang kemudian satu begitu kan menyinggung soal dugaan ijazah palsu ya. Tapi kan hasil penelitian ya bukan soal konon dan katanya begitu kan. Berbeda dengan para termol-termol yang kemudian katanya begitu. Sehingga banyak orang yang kemudian saya kira YouTuber Nusantara ini nampaknya sudah ada kena nasihat begitu kan ya bagi dari seorang Jokowi begitu. Itulah yang disampaikan Jokowi begitu kan. Makanya saya sampai hari ini tuduhan-tuduhan misalnya soal 50 miliar yang kemudian ada bohirnya, ungkapkan dong bukan katanya dan konon. Ya bukan soal perselingkuhan ya ada seorang RH dengan TIS, ungkapkan bukan katanya begitu. Dan ini merupakan nasihat bagi seorang Jokowi kepada YouTuber Nusantara. Coba kita dengarkan lagi ya. Nah, itulah kemudian yang disampaikan oleh Jokowi begitu kan ya. Karena apa? Karena termol-termol itu hanya merepost, tertawa, tidak memberikan klarifikasi dan narasi di dalamnya. Dan itu merupakan kritikan dari seorang Jokowi terhadap YouTuber Nusantara. Tapi anehnya Jokowi kenapa terjebak dengan pola-pola yang mengatakan gaduh sekali-kali nggak apa-apa. Dan ini pernyataan yang kemudian membuat Prabowo tersinggung begitu kan. Kenapa kok Prabowo tersinggung? Ya kita lihat saja Jokowi datang di YouTuber Nusantara seperti ini. Ini menandakan bahwa Jokowi dengan YouTuber Nusantara itu sudah punya kekuatan begitu kan ya. Walaupun secara tidak langsung ini kekuatan hanya itu-itu aja. Tapi masyarakat hari ini cerdas untuk menilai itu begitu. Prabowo hati-hati betul begitu. Nampaknya Presiden Prabowo kecolongan begitu. Coba kita lihat saja siapa pendukung Prabowo Subianto yang vokal terhadap situasi dan kondisi politik pemerintahan hari ini. Di media sosial siapa begitu kan. Nah, bagi Prabowo itu tidak penting ya dengan hal-hal seperti itu. Ada seperti ini melihara YouTuber begitu kan, melihara orang-orang yang kemudian hanya ingin memberikan narasi-narasi seperti itu, repost video sana sini begitu. Saya justru dengan adanya seperti ini Prabowo mengambil bijak begitu kan ya, melihat ya tergantung penilaian masyarakat Indonesia.
Kalau kinerjanya baik, maka ini akan disorot oleh baik tanpa melihara siapapun, tanpa melihara buzzer, tanpa melihara orang-orang YouTuber, LSM dan sebagainya begitu kan ya. Karena apa? Karena masyarakat sudah percaya terhadap apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalau itu kebijakannya ya sesuai dengan dengan masyarakat. Tapi kalau tidak sesuai, ya bisa saja nantinya masyarakat yang akan membuat perhitungan begitu. Nah, inilah apa yang kemudian disampaikan oleh Jokowi. Kita sudah punya kekuatan yang besar. Wih. Jelas kan? Makanya semuanya kan bebas begitu. Pendukung-pendukung Jokowi semuanya bebas ya. Inilah yang kemudian akan menjadi dampak kepada demokrasi kita. Kenapa? Ya, berita-berita yang kemudian tidak sesuai dengan realita misalnya. Kalau sesuai dengan berita ya silakan, nggak ada masalah begitu kan ya. Tapi perlu diingat bahwa dengan pernyataan-pernyataan seperti ini, kekuatan yang dihimpun oleh seorang Jokowi ini akan semakin kuat. Bagaimana persiapan di tahun 2029? Yang jelas bahwa Gibran posisinya sebagai wakil presiden hari ini bisa saja yang menggantikan Presiden Prabowo Subianto. Walaupun secara tidak langsung Presiden Prabowo Subianto hari ini sudah melakukan kebijakan dan prestasi kepada masyarakat, tapi kan dampaknya apa begitu? Orang pengen nuansa-nuansa ada perubahan karena masyarakat hari ini 2 tahun ya hampir 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto nampaknya banyak kritikan seperti makan bergizi gratis ya gabungnya BOP dan sebagainya begitu kan. Ini kan menandakan hati-hati betul. Di tahun 2029 ini akan semakin digoreng oleh mereka-mereka begitu. Kalau tidak bersama dengan Gibran. Nah, ini yang kita lihat hari ini begitu. Makanya hati-hati betul soal itu. Makanya seorang Jokowi menasihati YouTuber Nusantara ya. Coba kemudian disampaikan oleh Jokowi. Ya, saya pribadi hanya tertawa aja begitu. Kenapa hanya tertawa? Karena kita lihat saja bahwa persoalan sekarang ini kan masih banyak ya PR kepada pemerintah, justru kepada Gibran begitu kan ya. Seorang Jokowi tidak hanya mengatakan bahwa sekali-kali buat gaduh dan sebagainya, tapi kalau dia gentle begitu kan, tunjukkan ijazahnya. Ini itu yang paling penting. Tidak, ya makanya jangan menasihati seseorang kalau dirinya masih belum baik begitu kan. Artinya apa? Artinya seorang Jokowi tunjukkan ijazahnya, ya baru menasihati seperti itu begitu. Tapi banyak para termol-termol itu yang katanya konon dan sebagainya menuduh bagaimana soal 50 miliar ada bohirnya, menyebutkan orang-orang tokoh-tokoh nasional begitu kan, ya. Dan ini kan pada akhirnya orang loh kok Jokowi berbicara seperti itu. Nah, ini kan bagian dari salah satu menasihati juga begitu kan ya. Bahwa sekarang ini pertarungan antara Roy Suryo CS dengan kubu Termol ini kan sudah seperti ini begitu. Ya secara tidak langsung satu sisi seorang Jokowi ya mengkritik Farhad Abbas juga, menasihati Farhad Abbas juga begitu kan ya. Jangan membuat gaduh, jangan membuat katanya ya. Tunjukkan fakta dengan realita soal perselingkuhan itu. Semuanya kena. Farhad Abbas kena ya, yang lain juga kena mereka begitu. Tapi lucu ya, kok seorang mantan presiden ya datang di YouTuber Nusantara. Ya karena bersama dia begitu kan ya. Rasanya presiden-presiden sebelumnya biasa-biasa aja begitu kan. Megawati justru didatangi para tokoh-tokoh nasional. Seorang Jokowi enggak tahu, Allah alam ya. Ini ngeri-ngeri sedap ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.